Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita Hyuk, yaitu di part 18. By the way, di sini gerimisnya awet banget ya Mok, seperti formalin. Dan Momo akan membacakan yang mau disenggol, yaitu Yujo Salindra Walet dari jalur Sugihan, Clara Aisyah Gresik, Tata Kalsel, Benny Karanganyar, Kelok D dari Gelang Patah Malaysia, Pandu Purwokerto, Kautsar dari Kendal, Ismaya Tasik, Safinah Sulteng, KW Vivo, Ilham Semarang, Suroto yang kirim salam buat istri tetangga. Waduh Mo. Dan ada saran buat momok biar cepat sembuh, yaitu dari Juliana untuk meminum rendaman karet gelang. Aduh makin parah. By the way, ada yang kirim pantun ya Mok di komentar, yaitu dari Bang Yap Oi yang berbunyi, baru deposit kok langsung bangkrut. Dan ceracrit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan di malam harinya, yaitu di pesta persatuan terjadi tragedi pemberontakan. Di sana seseorang pun berkata, apa yang terjadi? Siapa melakukan apa? Siapa membunuh siapa? Seseorang pun menjawab, Tuan Muda kedua sudah membunuh ketua unit Azure Sky, yang di samping para ketua adalah orang terkuat di keluarga Namgong. Ternyata itu adalah para prajurit, dan di sana seseorang mengangkat pedangnya dan berkata, Tuan Muda kedua sudah mengalahkan ketua unit Azure Sky. Lalu mereka semua pun bersemangat akan bertarung lagi sambil berkata, ketua unit Azure Sky sudah mati. Lalu bagi para pengkhianat, mereka pun pelongak-pelongok sambil berkata, situasi ini menjadi kerugian bagi pihak kita, apa yang harus kita lakukan? Lalu seseorang berkata, Tuan Muda kedua, kita akan menang apabila kita membunuh Tuan Muda kedua, sambil ia menuju ke arah Hyuk sana. Lalu mereka pun menyerang ke arah Hyuk sambil berkata, bunuh dia, bunuh Tuan Muda. Mereka pun melaju ke arah Hyuk semua. Lalu Hyuk pun berkata, seperti ngengat yang melihat api, datanglah, sambil mereka bergerombol. Tapi tiba-tiba dari belakang mereka semua pun terpental dan terkejut karena dari belakangnya ada seseorang yang datang. Mereka pun berkata, apa ada babi liar atau semacamnya dari belakang? Ternyata itu adalah si besar sedang mengajar mereka dari belakang. Lalu di sana orang yang berkata ingin membunuh Hyuk itu pun berkata lagi, jangan panik dan hadapi mereka, hanya ada satu. Tapi tiba-tiba dari atas muncullah si kuncir menyerang orang itu, lalu menebas orang itu dengan sangat cepat hingga orang itu pun terbengong sambil kelihatan wajahnya yang sudah ditebas dan hancur di belakang si kuncir. Lalu di sana bos ketua mendatangi Hyuk sambil berkata, apa Anda baik-baik saja Tuan? Lalu Hyuk pun menoleh sambil berkata, kalian keren juga ya. Lalu terlihat mereka semua yang bersemangat sambil mendengarkan Hyuk yang berkata, kalian semuanya habisi semua pengkhianatnya. Lalu mereka pun menjawab, sesuai perintah Anda akan kami laksanakan Tuan. Lalu mereka pun menuju ke arah para pengkhianat itu sambil berkata, ini unit Thunder Dragon, kalian bersiaplah untuk mati. Dan mereka pun ketakutan sambil berkata, aku tidak percaya mereka sekuat ini. Lalu di sisi Bang Kumis dan Ayah Hyuk, Bang Kumis pun bergumam, apa-apaan ini? Bahkan ketua unit Azure Sky yang seharusnya membunuh Namgong Hyuk sudah terbunuh. Dia adalah poin terbaikku di keluarga ini. Lalu Ayah Hyuk juga bergumam, Hyuk selalu membuatku terkesan, aku bangga padanya. Lalu Ayah Hyuk pun melihat ke arah Bang Kumis sambil berkata, hei kakak, momentum pertarungan ini ada di sisiku, jatuhkan senjatamu dan menyerahlah selagi kau punya kesempatan. Kesempatanmu akan hilang saat unit King bergabung dengan kami. Lalu di sana Bang Kumis sambil tersenyum berkata, apa kau menunggu unit King untuk datang? Kau tidak berpikir kalau unit Azure Sky adalah satu-satunya peganganku kan? Lalu Ayah Hyuk melihat ke arah sesuatu sambil terkejut. Ia pun berkata, apa? Ketua unit King? Unit King dan ketuanya sudah terbunuh. Sambil terlihat ketua unit King yang dibanggakan Ayah Hyuk telah terbunuh. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang berbaju merah, dan di sana Bang Kumis pun berkata, kau terlambat. Orang berbaju merah itu pun berkata, perlawanan mereka lebih kuat dari yang aku duga. Bagaimanapun aku sudah menepati janjiku. Ternyata itu adalah pria bertopeng putih bersama para ninja-ninjanya.
Di sana Ayah Hyuk pun terkejut dan melirik sambil bergumam, mereka adalah petarung ahli yang mengeluarkan energi dalam jumlah yang besar. Dari mana mereka semua datang? Sambil ia melihat ke arah ninja-ninja itu. Lalu Bang Kumis di depan Ayah Hyuk pun berkata, terlalu awal untuk merasa terkejut. Aku menghabiskan waktu 10 tahun untuk mempersiapkan semua ini dan menunggu kesempatan yang tepat. Aku masih punya banyak kartu yang dimainkan. Lalu Ayah Hyuk pun terdiam karena dari belakang Bang Kumis terdapat beberapa orang lagi. Ayah Hyuk pun berkata, para pandai besi Huangshan, bahkan mereka yang setia kepada keluarga, mengkhianatiku. Lalu Bang Kumis pun berkata, kualitas dan kuantitas petarung semuanya aku miliki. Jika kalian tidak ingin mati, menyerahlah sekarang juga. Sambil terlihat mereka semua di pihak Bang Kumis. Lalu Bang Kumis pun berkata lagi, aku tidak ingin keluarga ini lebih hancur lagi. Lalu Ayah Hyuk pun berkata, kau sudah kelewat gila kakak, sampai membawa orang-orang dari luar keluarga Namgong. Kau sudah dibutakan oleh ambisimu. Sambil Ayah Hyuk mengangkat pedangnya lagi. Lalu ia pun berkata, ini adalah pengkhianatan besar. Aku tidak akan memaafkanmu. Di sana Bang Kumis pun berkata, apa kau pikir kau harus berkata seperti itu di situasi seperti ini? Kau benar-benar sampah. Lalu Ayah Hyuk pun berkata, Namgong baik si Kumis, aku akan menghajarmu. Sambil terlihat Ayah Hyuk yang akan menyerang ke arah Bang Kumis. Lalu Ayah Hyuk pun menebas sambil berkata, minggir dasar sampah. Mereka semua ditebas oleh Ayah Hyuk. Lalu makin banyak orang yang menyerangnya juga. Di sana Ayah Hyuk pun menebas-nebas mereka semua hingga mereka pun terkapar. Lalu di sisi Bang Kumis sambil melihat pertarungan Ayah Hyuk, ia pun bergumam, tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, tidak ada cara untuk melawan gelombang manusia yang menyerbumu. Aku akan akhiri semua ini. Sambil ia akan menebas Ayah Hyuk dari belakang. Tapi tiba-tiba sebuah serangan mengarah ke arah Bang Kumis. Di sana Bang Kumis pun langsung menangkisnya, dan ternyata itu adalah pedang yang dilemparkan ke arah Bang Kumis. Bang Kumis pun berkata, siapa itu? Lalu di sana terlihat Yuki yang tersenyum sambil berkata, hahaha, ini aku Paman Kumis. Lalu Bang Kumis pun berkata, lagi-lagi kau? Dan Hyuk pun menjawab, pengecut sekali, menyerang dari belakang. Apa kalian benar-benar kakak beradik? Lalu Bang Kumis di sana pun emosi sambil berkata, jika itu untuk mencapai sebuah tujuan, cara seperti apapun tidaklah masalah. Lalu Hyuk pun tersenyum dan berkata, ya aku setuju. Kau harus menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuanmu, karena itulah yang aku lakukan selama ini. Tapi aku tidak bisa melihat orang lain melakukan itu. Dasar bajingan. Lalu di sana Bang Kumis pun sambil emosi menunjuk ke arah Hyuk pun berkata, kau memanggilku apa? Bajingan. Lalu Hyuk pun menjawab, apa kau sudah tuli Bang Kumis? Kau ingin aku mengatakannya lagi? Kau akan mati hari ini, bajingan. Lalu di sana Bang Kumis pun makin emosi dan berkata, bocah kurang ajar, bunuh dia sekarang juga. Sambil terlihat para ninja dan para anggotanya menyerang ke arah Hyuk. Di sana mereka pun berkata, bocah sialan, kau akan menyesali perkataanmu. Tapi tiba-tiba dari atas mereka terdapat hujan panah yang mengenai mereka sampai mengenai mulut mereka juga. Di sana mereka pun terkejut dan berkata, dari mana panah-panah itu datang? Lalu di sisi pria bertopeng putih, ia pun terkejut, dan Bang Kumis yang makin terbengong juga. Lalu ia pun berkata, siapa mereka? Sambil ia melihat ke arah atap sana yang dipenuhi dengan orang-orang yang datang. Lalu terlihat dari atas beberapa pemanah sedang akan memanah mereka semua sambil berkata, Clan 100 Flower, Steel Cloud Union, dan Clan Black Martial datang. Terlihat para bantuan yang ingin membantu Hyuk. Lalu di sana Bang Kumis pun berkata, kenapa 10 klan dari HV ada di sini? Sambil terlihat mereka semua yang datang berbondong-bondong membawa panji-panji mereka. Lalu para ketua klan di sana pun berkata, kami menerima kabar bahwa keluarga Namgong sedang dalam bahaya dan kami datang untuk membantu. Lalu di sisi Bang Kumis ia terkejut dan berkata, apa mereka membantu keluarga Namgong?
Sedangkan di sisi Hyuk, ia pun berkata, untung saja aku membuat mereka menulis sejauh itu. By the way, itu adalah klan-klan yang pernah dikalahkan oleh Hyuk ya Mo, dan mereka berjanji akan membantu Hyuk ya Mo. Lalu terlihat Bang Kumis dan pria bertopeng. Dari belakang pria bertopeng pun berkata, bala bantuan mereka terlalu banyak. Lalu Bang Kumis pun menjawab, kenapa mereka ikut campur? Lalu pria bertopeng pun berkata, ini di luar perkiraan kami. Lalu Ayah Hyuk pun mendatangi para ketua klan itu sambil berkata, aku merasa seperti mendapat ribuan pasukan karena 10 klan dari Heve datang mewakili keluargaku. Aku mengucapkan banyak terima kasih. Lalu di sisi mereka sambil menunduk dan berkata, bukannya urusan keluarga Namgong adalah urusan kami juga. Kalian bisa tenang sekarang. Lalu Ayah Hyuk dengan ekspresi yang sangat aneh, ia pun berkata, aku benar-benar senang kalian berkata seperti itu. Kalian adalah kebahagiaan dari keluarga kami. Sambil terlihat Hyuk di sana yang menjempolkan jarinya. Lalu terlihat para tetua klan itu yang menunjuk sambil bergumam, tidak mungkin kita bilang kalau kita terikat dengan perjanjian itu kan. Sedangkan dari belakang Bang Kumis, di sana pria bertopeng berkata, situasi ini buruk, apa yang akan kau lakukan? Lalu Bang Kumis pun menjawab, lari saja jika kau mau. Aku sudah sejauh ini, aku tidak akan mundur. Aku akan melihat akhir dari semua ini walaupun aku harus mati. Lalu pria bertopeng menjawab, itulah yang ingin aku dengar. Jika kau mundur dan akan mencobanya lagi nanti, aku sendiri yang akan membunuhmu. Lalu Bang Kumis pun berkata, apa kau pikir kita punya kesempatan? Lalu pria bertopeng pun menjawab, mungkin akan sulit melawan mereka karena kita kalah jumlah, tapi bawahanku bisa memberi kita waktu. Sambil terlihat para ninja mengerubuni Bang Kumis dan pria bertopeng. Di sana pria bertopeng pun berkata lagi, para pemanah tidak akan bisa menembakkan panah mereka di pertarungan jarak dekat, jadi kita masih punya kesempatan. Lalu di sisi lainnya terlihat pedang yang diangkat ke atas, dan itu adalah bos ketua. Ia pun berkata, bala bantuan sudah datang, jadi kitalah yang punya keuntungan. Habisi semua musuh, bunuh mereka semua, pengkhianat, bunuh mereka. Sambil di sisi lainnya terlihat Jeong yang datang terlambat. Di sana Jeong pun bergumam, aku harus cepat, aku harus menyusul ayah dan membantunya. Tapi ia pun terkejut karena dari depannya terlihat kakak Hyuk, yaitu Namgong Reong sudah mencegatnya. Lalu di sana terlihat mereka pun berhadapan. Lalu Jeong pun berkata, tidak mungkin kau menungguku di sini kan? Kau pasti menganggap remeh diriku karena aku dikalahkan oleh Hyuk kan? Lalu terlihat di sana kakak Hyuk dengan aura membara akan menyerang ke arah Jeong. Lalu di sisi Jeong, ia pun berkata, kali ini aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menunjukkanmu kenapa aku dijuluki Sword Tiger. Sambil ia melesat ke arah kakak Hyuk itu. Lalu kakak Hyuk dengan tata cepat santai, ia pun menebas-nebas serangan dari Jeong itu. Lalu kita dibawa ke sisi lainnya. Di sana terlihat Bang Kumis dan pria bertopeng putih. Bang Kumis pun berkata, jangan biarkan siapapun lewat. Sambil terlihat para ninja itu yang matanya berubah merah. Lalu di sisi bos ketua, ia pun berkata, kenapa belakangan ini semua orang memakai topeng hitam, orang-orang tanpa identitas yang jelas? Apa mungkin mereka biar kelihatan sangar ya? Habisi mereka semua. Sambil terlihat para anggota Thunder Dragon pun mengarah ke arah ninja-ninja itu. Di sana terlihat bos ketua yang menebas, lalu si besar pun menebas para ninja itu, dan para ketua klan pun menebas juga ninja itu sambil berkata, bajingan, berani-beraninya kau menyerangku. Selalu terlihat sebuah tangan di sana dengan aura yang membara berkata, sekarang panggungnya sudah siap. Ternyata itu adalah pria bertopeng yang menyerang ke arah ayah Hyuk sambil berkata, momentum akan menjadi milik kita jika kita membunuh pemimpinnya. Tapi tiba-tiba ayah Hyuk pun menebas ke arahnya dan berkata, aku tidak akan membiarkanmu. Lalu terlihat di sana pria bertopeng ditebas oleh ayah Hyuk, tapi dapat dihindari dengan sangat mudah sehingga ayah Hyuk pun terbengong di sana. Sedangkan di sisi pria bertopeng, di sana tangannya pun membara mengeluarkan cakarnya dan menghantam
menghantam Ayah Yuk dari atas, tapi dapat ditangkis oleh Ayah Yuk menggunakan pedang. Ia pun berkata, dasar monster, kekuatan apa ini? Tapi tiba-tiba dari belakang ia pun terkejut karena Bang Kumis menusuknya, tapi dapat dihindari oleh Ayah Yuk. Di sana Bang Kumis pun berkata, kau sudah banyak berkembang ya. Tak kusangka kau bisa menghindari seranganku setelah aku meredam kiku. Walaupun begitu, kau bukan tandinganku. Sambil ia akan menyerang Ayah Yuk lagi. Di sana pria bertopeng mengeluarkan aura di tangannya, lalu menyerang Ayah Yuk dari belakang lagi. Tapi tiba-tiba sebuah kaki di sisi kepala pria bertopeng, dan di sana pria bertopeng pun melihatnya, lalu dengan cepat ia pun langsung menangkisnya. Di sana pria bertopeng pun melirik, ternyata itu adalah Yuk yang sedang melesat melompat habis menyerangnya lalu berjaga jarak. Lalu Yuk pun turun ke tanah sambil berkata, bukannya 2 melawan 1 itu tidak adil. Lalu di sana pria bertopeng pun menjawab, waktu yang tepat, aku ingin melawanmu. Lalu Yuk pun berkata, dari mana kalian berasal? Orang yang aku lawan sebelumnya menggunakan teknik Blood Yin Dragon Claw Hand, dan kau juga menggunakannya. Topeng kuno dan jurus sekte unorthodox yang sudah lama hilang. Ku yakin kau tidak ketinggalan zaman. Di sana pria bertopeng terkejut dan bergumam, dia tahu tentang teknik Blood Yin Dragon Claw Hand. Teknik ini bukan sembarang teknik yang bisa diketahui bocah biasa. Lalu ia pun bertanya pada Yuk, siapa sebenarnya kau? Lalu Yuk pun menjawab, kenapa semua orang menanyakan itu pada aku? Aku ini tuan muda kedua dari keluarga Namgong tahu. Pria bertopeng pun berkata, omong kosong, ini bukan bela diri yang bisa dikenali bocah sepertimu. Aku akan membunuhmu dan melihat apakah kau bisa menggunakan wajah manusia sebagai topeng atau tidak. Lalu Yuk pun menjawab, coba saja kalau kau bisa tuan. Lalu Yuk pun berteriak, aku akan melawan pria bertopeng sialan ini, jadi ayah urus saja pengkhianat tua itu. Lalu ayahnya pun menjawab, kau yakin dia ahli bela diri yang kuat loh? Lalu Yuk pun berkata, jika tubuhku bergerak sesuai kemauanku, tidak akan ada masalah ayah. Sambil terlihat ia yang peregangan di sana. Lalu ayahnya pun berkata, kau sangat percaya diri ya? Lalu Yuk pun menjawab, mungkin ayah, aku akan menjaga diriku, jadi ayah urus saja si kumis itu ya. Lalu ayah Yuk pun menjawab, baiklah, kuserahkan padamu. Sambil terlihat ia akan bertarung dengan Bang Kumis. Lalu Bang Kumis di sana pun berkata, sepertinya aku harus mengubur jasad dari seorang ayah dan anak hari ini ya. Ayah Yuk pun berkata, hal itu tidak akan mudah, emosiku tidak lagi ada di dalam pedangku. Lalu terlihat Bang Kumis yang menyerang sambil berkata, sombong kali kau ini, jadi kau bilang kau menahan diri sampai saat ini? Lalu di sana terlihat beberapa cakaran yang menebas-nebas ke arah Yuk. Di sana Yuk pun dapat menangkis semua serangan itu. Lalu pria bertopeng pun berkata, boleh juga tangkis ini. Lalu terlihat banyak sekali cakaran yang mengarah ke arah Yuk. Di sana Yuk pun menghadapi cakaran-cakaran itu sambil tertawa dan berkata, dengan senang hati tuan. Sambil terlihat serangan tebasan cakar-cakar dari pria bertopeng putih. Di sana Yuk pun tertawa, mudah. Lalu ia pun menangkis semua serangan itu. Lalu pria bertopeng pun bergumam, Hipadang, dia menghancurkan jala dari teknik Blood Yin Dragon Claw Hand dengan cara seperti itu. Bagaimana mungkin? Sambil terlihat ia mengarahkan serangan cakarannya lagi ke arah Yuk itu. Lalu di sana bisa menghindari semua serangan itu dengan mudah. Lalu ia pun bergumam, dia menyerang tanpa henti. Kemampuannya lebih hebat dibandingkan orang waktu itu. By the way, orang waktu itu maksudnya adalah pria bertopeng merah yang pernah dikalahkan oleh Yuk ya mo. Lalu tiba-tiba pria bertopeng putih pun melesat ke arah depan Yuk. Di sana Yuk pun terkejut. Lalu pria bertopeng pun menyerang dan berkata, matilah. Tapi Yuk pun menjawab, tidak mau. Sambil terlihat pria bertopeng melancarkan serangannya ke arah Yuk, dan Yuk melancarkan serangan ke arah pria bertopeng itu. Di sana kedua serangan itu berbenturan dan mengakibatkan ledakan yang dahsyat. Lalu dari sana terlihat kepulan asap, dan tiba-tiba Yuk keluar dari asap itu sambil berkata, kau mungkin berpikir
Dan pria bertopeng pun terkejut dan ia pun bertanya-tanya. Lalu Hyuk pun berkata, kalau kau memilih lawan yang salah kan? Lalu pria bertopeng pun bergumam, aku tidak percaya ini dia bahkan bisa menangkal Ghostly Palm milikku. By the way, Ghostly Palm adalah tapak arwah ya mo, jurus andalannya. Lalu ia pun bergumam lagi, bagaimana bisa seseorang menangkal Blooding Dragon Clawhand dan Ghostly Palm, teknik yang membuat klan Blood Dragon menerima status sebagai salah satu dari 10 klan unortodok terhebat. Lalu Hyuk di sana pun bergumam, aku yakin dia akan pingsan jika dia tahu kalau akulah yang menemukan cara menangkal teknik dari klan Blood Dragon setelah ribuan pertarungan dengan mereka sebelum kebangkitanku. Lalu terlihat di sana Hyuk yang bergumam lagi, ilmu bela diri yang dipenuhi energi jahat seperti Blooding Dragon Claw dan Ghostly Palm sangat tidak cocok melawan ilmu putih dan murni seperti teknik Heavenly Dating Art yang menyucikan mereka. By the way, hujannya makin deras nih mo. Aku maaf ya kalau ada suara keratak. Sambil terlihat Hyuk yang berada di hadapan pria bertopeng putih itu lagi. Lalu sambil terlihat pedang Hyuk di sana, ia pun berkata, karena aku tahu cara menangkal dan mensucikan teknik-teknik itu, aku tidak punya alasan untuk kalah. Dia sangat sial dan aku sangat beruntung. Satu-satunya faktor resiko adalah tubuhku yang kekurangan tenaga dalam, tapi jika aku bergerak dengan baik, aku bisa mengalahkannya. Sambil Hyuk terlihat tersenyum di sana. Lalu di sana terlihat pria bertopeng putih berkata, wah, bagaimana bisa bocah sepertimu menangkal seranganku? Lalu Hyuk pun berkata, sudah kubilang kau memilih lawan yang salah. Sambil ia menebas ke arah pria bertopeng itu, tapi dapat dihindari dengan mudah oleh pria bertopeng. Di sana pria bertopeng mengeluarkan cakarnya lagi sambil berkata, walaupun kau menangkal teknik bela diri ini, kau tetap tidak akan bisa menyaingi kemampuanku. Lalu ia pun bergumam, sekali saja jika dia salah langkah, satu kali saja aku bisa menghabisinya. Sambil ia melancarkan serangan ke arah Hyuk. Di sana serangan itu pun semakin banyak dan membuat Hyuk pun tergeser ke belakang dan ia pun menabrak tembok di belakangnya. Lalu pria bertopeng akan melancarkan serangannya lagi. Lalu di sana terlihat Hyuk pun melesat dan menghindari serangan itu hingga tembok-tembok itu tercapik oleh cakar dari pria bertopeng merah. Hyuk pun sambil menghindarinya pun berkata, wah, hampir saja. Lalu terlihat di sana pria bertopeng dengan cakarnya pun berkata, sampai berapa lama kau akan menghindar terus setelah bicara sebanyak itu? Sambil ia pun menyakar-nyakar ke arah Hyuk di sana hingga tembok di sana pun terlihat membekas cakaran yang sangat besar. Lalu Hyuk pun menghindarinya dengan terus sambil Hyuk pun bergumam, sialan, seperti yang kuduga, perbedaan antara gerakan, kecepatan dan reaksi dan kapasitas tenaga dalam kita benar-benar jauh. Aku bisa melihat semua gerakannya, tapi aku tidak bisa menghabisinya. Sambil terlihat ia terus menghindari serangan dari pria bertopeng itu. Lalu Hyuk pun melirik ke arahnya lagi dan bergumam, sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan itu dan mengakhiri ini. Lalu Hyuk pun berjaga jarak sambil berkata, sial, aku tidak tahu bagaimana harus bertahan lagi. Pria bertopeng pun berkata, apa yang kau katakan? Apa kau akan melakukan sesuatu yang mengejutkanku? Lalu terlihat Hyuk dengan aura membara. Ia pun bergumam, aku akan membuka dentian bagian tengahku. Setiap orang mempunyai 3 dentian. Dentian bawah menyimpan tenaga dalam, dentian tengah menyimpan ki bawaanmu, dan dentian atas menyimpan jiwamu. Sambil terlihat di sana seakan-akan sendi-sendi dari tubuh Hyuk yang terlihat, dan Hyuk pun bergumam lagi, untuk menjadi ahli bela diri sejati, seseorang harus membuka ketiga dentian ini dan memahami cara menggunakan kekuatan mereka. Dentian bagian tengah menyimpan ki bawah dan yang dimiliki semua orang saat mereka lahir. Ki bawaan adalah energi kehidupan dan kemampuan terpendammu. Itu adalah kekuatan terpendam yang tidak mengenal batas. Kekuatan yang sangat berbeda dengan tenaga dalam yang dikumpulkan dengan cara berlatih. Aku akan membuka dentian tengahku dan mengeluarkan ki bawaanku.
sambil terlihat jantung Hyuk yang berdetak sangat kencang. Lalu di sana terlihat mata Hyuk yang bersinar biru dan Hyuk mengeluarkan aura yang membara dari dalam tubuhnya. Lalu di sana pria bertopeng pun berkata, "Akan kucincang kau," sambil terlihat kepulan asap menyelubungi tubuh Hyuk. Lalu Hyuk pun berteriak, "Wah!" sehingga terlihat baju dari Hyuk pun hancur akibat aura-aura itu. Lalu pria bertopeng pun berkata, apa ini?" Lalu ia pun mundur dan berkata lagi, "Apa yang kau lakukan, dasar bajingan? Kau masih menyembunyikan kekuatanmu," sambil terlihat Hyuk dengan aura membara di depannya. Dan dia sangat gagah dan keren dengan otot yang seperti binaraga. Lalu tangannya pun mengarah ke arah sesuatu, dan di sana terlihat pedang itu pun melayang sendiri dan mengarah ke tangan Hyuk. Lalu terlihat Hyuk dengan aura membara dan berkata, "Ayo akhiri semua ini," sambil terlihat pria bertopeng yang ketakutan. Di sana ia pun bergumam, "Tidak bisa dipercaya. Apa aku merasa takut. Kenapa dengan tubuhku? Tidak mungkin. Aku hanya terkejut karena gertakannya," sambil terlihat tubuhnya yang bergetar. Lalu pria bertopeng itu menyerang ke arah Hyuk dan berkata, "Bajingan kau!" Tapi di sana semua serangannya dapat ditangkis oleh Hyuk dengan mudah. Lalu pria bertopeng pun akan menyerang lagi dan berkata, "Matilah kau!" sambil terlihat Hyuk yang melirik ke arah cakarnya itu dan menebas dengan cepat ke arah pria bertopeng. Lalu pria bertopeng terlihat terpental dan menabrak tembok itu hingga terjadi cekungan yang sangat besar. Lalu terlihat bekas dari pria bertopeng itu terjatuh hingga hancur koyak, dan pria bertopeng pun tepar di sana. Sambil terlihat Hyuk yang mendatanginya, pria bertopeng itu pun berkata, "Apa-apaan orang ini? Wah, ini tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah dengan seorang anak?" Lalu terlihat ia yang diinjak dadanya oleh kaki Hyuk. Sambil ia kesakitan, Hyuk pun berkata, "Kau harus memilih tempat untuk tiduran dengan hati-hati, tahu?" Lalu sambil terlihat pria bertopeng itu yang topengnya hancur separuh, ia pun berkata, "Kau adalah gangguan bagi orang itu." Lalu Hyuk di sana pun melihat dan berkata, orang itu siapa?" Dan bersambung, Mok. By the way, ini kurang bagus ini, Mok. Wah, hujan ini, wah, bikin emosi. Tapi hujan itu berkah, tidak boleh emosi ya, Mok.